Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Project Anafi, NIM 228923 Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi pembelajaran. Yaitu yang pertama, ada teori-teori pembelajaran. Teori-teori pembelajaran adalah perangkat konsep dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap melalui proses belajar. Di sini beberapa teori pembelajaran yang utama sering kita gunakan dalam pendidikan, antara lain teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivistik, dan teori humanistik. Teori behavioristik. Teori ini berfokus pada perubahan perilaku yang terlihat sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya ada teori kognitif. Teori ini menekankan proses mental dalam belajar seperti mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Terus ada teori konstruktivistik. Teori ini menekankan bahwa siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajar yang aktif dan bermakna. Terus ada teori humanistik. Teori ini menekankan pentingnya aspek emosional, sosial, dan nilai-nilai dalam belajar, serta memandang siswa sebagai individu yang unik dan berpotensi. Selanjutnya ada pendekatan evaluasi pembelajaran. Cara atau sudut pandang yang digunakan untuk menilai pembelajaran, mulai dari prosesnya hingga hasilnya. Pendekatan ini dapat dibagi menjadi 5. Di sini ada beberapa pendekatan evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan tradisional, pendekatan sistem, pendekatan acuan, patokan, pendekatan acuan norma. Yang terakhir ada pendekatan acuan tujuan. Untuk selanjutnya, karakteristik evaluasi pembelajaran. Karakteristik evaluasi ini mencakup valid, reliable, relevan, representatif, praktis, diskriminatif, spesifik, dan profesional. Nah, untuk valid ini, evaluasi valid berarti alat ukur benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Ada reliable. Reliable ini, evaluasi reliable berarti hasil pengukuran konsisten dan handal. Relevan. Relevan ini, evaluasi relevan berarti alat ukur sesuai dengan konteks dan tujuan pembelajaran. Juga ada representatif, berarti alat ukur mencakup seluruh aspek yang ingin diukur. Juga praktis. Praktis ini berarti mudah diterapkan, tidak membebani, dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Selanjutnya ada diskriminatif. Diskriminatif ini mampu membedakan peserta didik yang berbeda dalam kemampuan dan pengetahuan. Selanjutnya ada spesifik. Spesifik ini mengukur tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Selanjutnya ada profesional, mengukur hasil belajar secara profesional sesuai dengan tingkat kesulitan dan bobot materi. Juga ada tes pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Tes ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan seseorang. Juga ada pengukuran, adalah proses yang digunakan untuk mengkonversi informasi dari tes menjadi nilai numerik. Selanjutnya ada penilaian, adalah interpretasi dari nilai numerik yang dihasilkan dari pengukuran. Juga ada evaluasi. Evaluasi ini adalah proses menggunakan informasi dari penilaian untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil dari penilaian itu. Sebagai contoh, siswa melakukan tes matematika. Hasil tes kemudian diukur dan diinterpretasikan. Penilaian akan memberikan nilai atau atribut kualitatif, misalnya baik, memadai, atau kurang. Evaluasi akan digunakan untuk menentukan apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran atau perlu dilakukan remedial gitu. Nah, selanjutnya ada instrumen evaluasi bentuk tes. Alat yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, atau sikap peserta didik melalui serangkaian pertanyaan atau tugas yang harus dijawab atau dikerjakan. Bentuk tes ini bisa dibagi menjadi tes objektif dan tes subjektif, serta tes tertulis, lisan, dan perbuatan. Instrumen evaluasi bentuk non-tes. Jenis penilaian yang tidak menggunakan tes tertulis atau lisan, melainkan menggunakan metode pengamatan, wawancara, angket, atau pemeriksaan dokumen. Ada pengamatan, ada wawancara, angket, pemeriksaan dokumen, studi kasus, skala bertingkat, terus daftar cek, riwayat hidup.
Nah, pengamatan ini adalah mengamati perilaku atau aktivitas peserta didik secara langsung dan mencatatnya. Juga ada wawancara. Wawancara ini menanyakan pertanyaan secara langsung kepada peserta didik untuk mendapatkan informasi atau pendapat. Angkat menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan untuk mengumpulkan data atau pendapat dari peserta didik. Juga ada pemeriksaan dokumen, memeriksa dokumen atau karya tulis peserta didik untuk mengevaluasi hasil belajar. Ada studi kasus, menganalisis kasus atau situasi tertentu yang melibatkan peserta didik. Juga ada skala bertingkat, menggunakan skala untuk menilai kualitas atau tingkat tertentu dari suatu aspek pembelajaran. Daftar cek ini menggunakan daftar cek untuk menilai keberadaan atau kriteria tertentu dari suatu kompetensi. Juga riwayat hidup menggunakan riwayat hidup atau catatan pribadi peserta didik untuk mengevaluasi perkembangan belajar. Pengukuran ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Pengukuran ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik ini merupakan evaluasi terhadap 3 aspek utama dalam pembelajaran, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ranah kognitif ini berkaitan dengan aspek intelektual seperti pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan berpikir. Pengukuran ranah kognitif umumnya dilakukan dengan tes tertulis seperti pilihan ganda, isian, dan uraian untuk menguji pemahaman dan pengetahuan siswa tentang materi yang telah diajarkan. Dan ada ranah afektif. Ranah afektif ini berkaitan dengan sikap, nilai, minat, dan perasaan. Pengukuran ranah afektif dilakukan dengan menggunakan skala sikap, skala minat, dan observasi perilaku siswa untuk melihat bagaimana mereka merespon atau menunjukkan sikap terhadap materi yang dipelajari. Juga ada ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini berkaitan dengan keterampilan motorik dan fisik. Pengukuran ranah psikomotorik ini dilakukan dengan penilaian praktik, observasi langsung, dan penilaian portofolio untuk melihat bagaimana siswa dapat mengaplikasikan keterampilan yang mereka pelajari. Analisis instrumen penilaian, proses mengevaluasi keandalan, validitas, dan kesesuaian instrumen yang digunakan dalam penilaian, baik tes maupun non-tes. Proses ini bertujuan untuk memastikan instrumen tersebut efektif dan efisien dalam mengukur kompetensi siswa. Penilaian berbasis portofolio. Metode penilaian berkelanjutan yang menggunakan kumpulan informasi atau dokumentasi hasil pekerjaan seseorang yang diambil selama proses pembelajaran. Portofolio ini dianggap sebagai metode penilaian alternatif yang lebih reliable dan valid dibandingkan penilaian baku, serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemajuan belajar siswa. Oke, begitulah yang dapat kami sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.